Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyyatal Islam, tahiyyata ahlil jannah, alladhi amarakumullahu biraddi mithliha aw khairum minha, qailan wa idha hayyitum bitahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha, innallaha kana ala kulli syai'in hasiba. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi riwayati Abi Hurairah radhiyallahu anhu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu, awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum, afshus salama bainakum, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudhlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, la nabiyya wa la rasula ba'dah, amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, teman-teman musyahidin yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Perkenankan saya di sini untuk mengajak teman-teman sekalian, untuk mengajak musyahidin sekalian bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita sebagai hambanya yang lemah. Kita sebagai manusia tidak mungkin mampu berdiri di atas kaki kita, melainkan atas izin Allah Subhanahu wa taala tentunya. Allah Subhanahu wa taala telah begitu jelas menuliskannya di dalam firman-Nya, wa idz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, niscaya akan aku tambah nikmat kalian. Maka kebalikannya, wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Apabila kalian kufur, inna 'adzabi lasyadid, maka sungguh azabku ini pedih. Allah Subhanahu wa taala yang mengatakannya di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga Allah tetap curah limpahkan kepada baginda kita, uswatun hasanah, Nabiullah, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas berkat perjuangan beliau, atas berkat tebasan pedang beliau, cucuran darah beliau, tetesan-tetesan keringat beliau, dinul Islam, agama Islam masih mampu berdiri tegak, panjinya menancap secara mendalam. Hingga saat ini kita masih mampu merasakan manisnya Islam, masih mampu merasakan manisnya iman. Tidak luput atas izin Allah Subhanahu wa taala juga tentunya. Siapa sih Nabi Muhammad itu, teman-teman? Nabi Muhammad adalah satu dari sekian banyak tokoh yang paling pantas untuk kita tokohkan. Nabi Muhammad adalah uswah yang paling pantas untuk kita uswahi. Dan beliau adalah yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Dan semoga kita termasuk dari sekian juta manusia yang mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Teman-teman musyahidin sekalian, perkenankanlah saya di sini untuk sedikit menjelaskan ilmu, sedikit berwatawasau bil haq, tawasau bis sabr. Teman-teman musyahidin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih pemuda itu? Siapa sih Sunan Kalijogo itu? Dan dari dua orang itu, apa sih kesinambungannya? Apa sih kesamaannya? Maka perkenankanlah saya di sini untuk sedikit menyampaikan. Pemuda menurut saya ialah dia yang mau berproses. Pemuda menurut saya ialah dia yang tidak mau hanya duduk diam saja di atas kursi. Pemuda itu adalah dia yang tidak betah rebahan seharian di atas kasur. Itu pemuda menurut saya. Lantas siapakah Sunan Kalijogo itu? Sunan Kalijogo adalah beliau satu dari 9 wali yang ada di Indonesia, yang penyebarannya meliputi antara lain
Muria, antara lain Kudus, antara lain Kediri, yang merupakan menjadi zona wilayah penyebaran agama Islamnya Sang Sunan Kalijogo itu tadi. Lantas apa yang pantas untuk dijelaskan tentang Sunan Kalijogo itu? Sunan Kalijogo itu adalah satu dari 9 sunan, dan beliau memiliki kebiasaan yang unik, yaitu beliau menggunakan pakaian kesehariannya dengan pakaian Jawa, yang setiap harinya beliau membalut tubuhnya dengan pakaian-pakaian Jawa. Itulah Sunan Kalijogo. Mengapa beliau melakukan seperti itu? Itu merupakan satu dari sekian banyak caranya mendekati masyarakat. Pendekatannya Sunan Kalijogo adalah pendekatan persuasif, di mana Sunan Kalijogo itu lebih dahulu menarik simpati masyarakat daripada mengajarkan agama Islam. Dengan menarik simpati masyarakat, dengan bersosial nimbrung serawong bersama masyarakat, maka Sunan Kalijogo akan mendapatkan simpatinya. Lantas setelah mendapatkan simpatinya, Sang Sunan Kalijaga akan mengajarkan dinul Islam. Karena secara tidak langsung Sang Sunan sudah diterima di kalangan masyarakat tersebut. Dan pakaian itu tadi adalah wasilah. Pakaian itu tadi adalah perantara supaya Sang Sunan Kalijaga itu lebih cepat membaur kepada mereka. Uniknya lagi, Sunan Kalijogo itu bukan sekedar wali biasa, teman-teman. Sunan Kalijogo itu menggunakan pendekatan seni dan budaya. Apapun seni yang selama itu tidak bertentangan dengan Islam, maka akan diterima oleh Sang Sunan, dan akan dimodifikasi, akan dimasuki unsur-unsur Islam di dalamnya. Lantas kita sebagai pemuda harus ngapa? Sebentar teman-teman, saya jelaskan dulu. Sang Sunan itu tadi menggunakan pendekatan persuasif, menggunakan pendekatan seni, menggunakan pendekatan budaya. Lantas dikulturasikan dengan dinul Islam, disusupi unsur-unsur keislaman, dan ditayangkan di masyarakat. Itulah Sang Sunan Kalijaga. Lantas kita sebagai pemuda, apa yang bisa kita tiru dari Sang Sunan? Maka kita bisa meniru metodenya. Kita harus menjadi pemuda yang serawung. Kita harus menjadi pemuda yang bersosial. Jangan cuma diam duduk di atas kursi, tiduran rebahan di atas kasur. Kita harus mampu berdekat, merangkul, meraih simpatis dari teman-teman kita, masyarakat kita. Lantas setelah kita dekat dengan mereka, kita jadikan mereka sebagai ladang dakwah kita. Kita jadikan mereka sebagai amal jariah kita untuk kedepannya. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kesimpulannya adalah, dari sini saya akan sedikit menyimpulkan apa yang telah saya sebutkan tadi di awal. Teman-teman pasti sudah hafal ayat ini. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Penggalan ayat yang sedikit sekali, yang sangat pendek saya ambilkan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan Allah itu menjadikan kita, menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku untuk saling mengenal. Ayat ini menjadi acuan untuk kita, buat kita serawung, buat kita kumpul dengan yang lain, saling kenalan, membuka relasi, mencari relasi. Lantas kita berkumpul bersatu, lantas kita menyatukan pikiran, kita berdakwah, kita jadikan mereka sebagai ladang dakwah kita, ladang menambah amal jariah kita. Seperti itu teman-teman. Sekian apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Syukran. Terima kasih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.